تتوشى صفوة الأمم ما سرارت بني الحرم ما سرارت بني الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي على للنبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى للنبي الكرماء وعلى أصحابه الحكماء وعلى أتباعه العلماء وعلى أتباعه العلماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي. Oh, jangan aku sih.
صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بكرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بكرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال فمحوت بالأنوار كل ضلال صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال بالنور والإفضال والإفضال صلى عليك الله يا عدناني
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Langsung atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa zuriyatihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al-ujur wa arkhil uyubina sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fil muslimin wa khassatan ahla Ghazzah al-faraha wal izzah wal nasra was surur wa azil anna wa anhum al-zulma wal kaida wal baghya wal hasad wal zulma wal qatla wal haraj wal syurur واختم أجلنا وأجلهم بذكرك ورؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم يا غفور اللهم اهدنا واهدهم والمسلمين لأحسن الأخلاق وأجمل الأداب وأوسع الأرزاق وأهنى العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأبلغ الأحوال وأقرب المنازل من الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها la yasrifu anna wa anhum sayyaha illa anta. Yang kita muliakan guru kita Kiai Aidir Rahman hafizahullah ta'ala wa matta'ana bihi wa akramahu wa nafa'a bihi, dan semua asatidz, semua yang terlibat di dalam membantu pondok pesantren Ar-Rahmaniyah ini, baik tenaga, biaya, pikiran, dan jasa lainnya. Semua dewan guru, semua hadirin, hadirat, santri sekalian atau santriwati dan muslimin muslimat. Alhamdulillah, atas semata-mata anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberinya nafas, diberinya hidup, diberinya umur hingga saat ini, hingga kita bertemu di pondok pesantren Ar-Rahmaniyah ini dalam keadaan sehat walafiat. وبسندنا المتصل إلى الإمام أبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به قال, pada hadis ke-7 di sini, akhbarana Abu Ya'la qala ambana Syaiban bin Farrukh qala ambana Jarir bin Hazim qala ambana Sabitun an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama nazala 'inda al-mimbar wa qad uqimatis shalah fa yu'ridu lahu ar-rajulu fa yuhaddithuhu tawilan thumma yataqaddamu ila shalah. Hadisun hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah baginda Rasulullah SAW kadangkala turun dari mimbar, mungkin bukan hari Jumat. Kalau hari Jumat wajib mualat antara khutbah dan sembahyang Jumat menurut mazhab kita Syafi'i. Kadangkala turun dari mimbar dan sudah diiqamah dengan sembahyang.
kan tidak ada kalimatnya Jumat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu ia berbincang lama dengan beliau hingga kemudian beliau maju untuk mengimami sembahyang. Nah, kalau di Jumat itu mesti khutbah lagi karena syarat mualat antara dua khutbah dan antara khutbah dengan sembahyang Jumat. Mualat artinya berturut-turut, tidak terpisah lama. Itu dari segi fikih. Kemudian hadis ini hasan karena cara meriwayatkannya juga jelas. Ada akhbarana, ada amba'ana. Dan Sabit Al-Bunani ini memang murid dari Sina Anas bin Malik, perawi beliau yang masyhur, ilmu, amal, ibadah, dan karamatnya beliau ibadahnya 1000 rakaat setiap malam, 1000 rakaat sembahyang setiap malam. Dan beliau juga meminta kepada Allah Ta'ala jika mati pun tetap bisa sembahyang 1000 rakaat setiap malam. Maka dalam manaqib beliau dalam kitab Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar karangan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, kami mendengar langsung ini dari Sayyid Ahmad, putra beliau, ikut pernah kita hadir pada pengajian waktu itu. Kisah Sabit Al-Bunani ini beliau menceritakan itu, entah orang bermimpi barangkali, bagaimana engkau hanya dikubur wahai Sabit Al-Bunani. Maka kata beliau, alhamdulillah Allah mengabulkan harapanku, permohonanku, yaitu aku masih bisa sholat di kubur 1000 rakaat satu malam. Ya, orang senangnya dengan sembahyang sangat langka sekali, sangat langka. Kemudian itu dari segi sanadnya dari Imam Abu Ya'la terus-terusnya, sehingga di sini hasan. Kemudian pada matan hadis, yaitu pada fikihnya sudah kita jelaskan. Rubbama itu litaklil, kalau rubba itu litaksir segi nahu. Rubbama itu ma zaidah, gunanya litaklil. Kalau rubba saja itu litaksir. Rubba misalnya rubba muballighin aw amin sami', seringkali orang menyampaikan itu lebih menghafal dari orang yang mendengar. Tapi artinya bisa saja orang yang mendengar itu lebih paham dari orang menyampaikan. Bisa saja murid lebih alim dari gurunya, itu banyak. Seperti Imamul Haramain lebih alim dari ayahnya. Seperti Imam Bukhari lebih alim dari ayahnya, dan banyak. Karena hadis dalam Bukhari, rubba muballighin aw amin sami' wa rubba muballighin ila man wa afqahu minhu. Rubba muballighin ila man wa afqahu minhu. Banyak orang menyampaikan hadis kepada orang yang lebih paham hadis itu kepadanya. Jadi banyak orang meriwayatkan hadis itu riwayat saja. Jadi tasyarruf bir riwayah, bermulia dengan meriwayatkan hadis. Banyak paham tidak, yang penting mereka meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya, dengan lafaznya.
Maka ya ada suatu cerita seseorang di samping fuqaha, ada Imam Syafi'i dan lain-lain. Imam siapa lagi ya? Sufyan Ats-Tsauri rasanya. Jadi mereka berdebat dalam suatu hukum. Suatu hukum. Maka dari perdebatan itu masing-masing bertanya tentang suatu dalil, sanggah menyanggah dalil. Maka ada seorang dari apa ya, murid mereka kalau tidak salah, menyampaikan suatu hadis, dan ini ketemu dalilnya. Kamu dari mana hadis ini? Ya aku ulun mendengar hadis ini dari sampean. Nah, jadi murid lebih alim dari gurunya itu banyak. Dan salah satu cara sukses seorang murid itu dia harus bercita-cita lebih alim dan lebih pintar dari gurunya. Itu salah satu apa namanya ya, ciri murid yang akan sukses. Kalau kita sama dengan guru, itu harapan, cita-cita maksudnya harapan. Kita ingin sama dengan guru, maka itu hanya 10% dari 100% kealiman guru. Jadi kalau kita cita-cita itu misalnya lebih tinggi dari guru kita, ya mungkin minimal nanti samanya seperti guru. Karena cita-cita ini harapan seperti proposal ya, proposal. Jarang dikabulkan 100%, itu jarang. Kecuali orang-orang pada martabat tertentu, martabat nabi, martabat wali, langsung dikabulkan. Kalau 50% dikabulkan itu Masya Allah. Seringkali doa, harapan atau cita-cita itu dikabulkan hanya 10%. Jadi tetap dikabulkan, istilahnya apa namanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti ku perkenankan, pasti ku kabulkan. Tafsir ada beberapa tafsir lah, itu diantara pasti Allah kabulkan, tapi sekian persennya istilahnya itu wajar. Allah lebih tahu maslahat dalam diri kita. Maka dalam hal cita-cita, kita mesti bercita-cita itu lebih tinggi. Hasilnya belum tentu, artinya hasilnya ya 10% dari cita-cita itu sudah Masya Allah. Kalau kita bercita-cita rendah, ini khusus anak muda atau orang tua juga ya, khusus anak muda, mesti bercita-cita ta'amal ya. Ada dari asar dari Sayyidina Umar bin Khattab, wahai para kawan-kawan semua, bercita-citalah ya, al-amalu rahmatun. Ada sebuah hadisnya, cita-cita itu atau angan-angan itu, angan-angan dalam agama itu bagus. Angan-angan tidak bagus itu dunia istilahnya, berangan-angan sedikit itu tidak masalah. Kalau kepanjangan angan-angan dalam dunia itu dicela. Tapi kalau angan-angan dalam agama itu bagus. Maka ada yang berangan-angan memenangkan pertempuran. Jadi ini apa namanya, fiqhul amal, memahami angan-angan. Angan-angan dalam urusan agama, urusan akhirat itu bagus, rahmah. Ada hadis al-amalu rahmah. Angan-angan atau cita-cita yang baik maksudnya itu rahmah. Dengan angan-angan itu, ini sambungan hadis maknanya, dengan angan-angan itu seorang ibu menyusui dan memelihara anaknya. Kalau tanpa angan-angan itu, mana ada seorang ibu memelihara, merawat anaknya. Tidak, angan-angan itu ya kasih sayang, kasih sayang. Guru demikian juga. Guru pada taraf tertentu itu lebih lelah dari seorang orang tua. Seorang tua
sampai dia di mana, menikah atau sudah lulus kuliah, macam-macam lah ukuran sukses itu. Seorang orang tua sampai anaknya sukses itu sudah masalah. Tapi guru sampai murid itu mati. Dan lelahnya dalam arti tanggung jawabnya itu lebih besar. Kalau orang tua tanggung jawab ke anak itu, ya, dia bisa makan, bisa sekolah, ya, bisa berusaha nantinya, bisa apa begitu. Tapi kalau guru itu makan kan 3 kali sehari, sekolah antar dan jemput. Kalau guru itu lebih dari itu, dari segi waktu bisa 24 jam, dari segi apa masa, panjang masa itu sampai akhir hayat, ya kan? Walaupun orang tua sih sampai akhir hayat juga, tidak ada mantan ayah, mantan ibu, mantan anak, tidak ada kan? Tapi kewajiban itu berhenti saat dia sudah dewasa. Kalau guru kan walaupun murid itu sudah tua tetap ada kewajibannya istilahnya. Murid kepada guru, guru kepada orang tua, yaitu walaupun sudah misalnya muridnya itu jadi bupati atau jadi guru juga, atau ya tetap. Jadi tanggung jawab guru itu lebih besar dari tanggung jawab orang tua. Nah, pikiran guru juga lebih besar dari pikiran orang tua. Tidak hanya mendidik, juga memikirkan asrama, memikirkan air dan sebagainya. Nah begitu. Jadi wajar kalau kita bayar iuran mahal misalnya, sangat wajar. Karena ya tingkat lelah itu lebih tinggi. Baik. Mengembalikan ke pembicaraan awal tadi tentang apa? Tentang apa kita tadi sebelumnya itu? Oh ya, Sabit Al-Bunani, insyaallah. Jadi karamat dari Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in, masya Allah. Kemudian kisah Rubbama tadi ya, Rubba dan Rubbama. Oh ya, dari Rubbama ini menjadi ke Rubba muballighin ila man huwa afqahu minhu. Nah itu cerita dalam adab ilmu ya. Jadi murid lebih alim dari gurunya, itu pembahasan tadi. Dari Rubbama ini, memang di sini Rubbama, Rubbama dan Rubba. Jadi Rubba litaksir, Rubbama litaklil. Mungkin ada khilaf juga di antara ahli nahwu. Ada kufiyin dan basriyin. Baik. Nah, maka pada cerita Rubba itu ada Rubba muballighin ila man wa afqahu minhu dalam Sahih Bukhari Kitabul Ilm. Rubba artinya banyak orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih alim. Rubbama kan sedikit. Jadi artinya murid lebih alim dari gurunya itu banyak. Lebih alim maksudnya dari segi ilmu, bukan dari segi amal ya. Oh ya, wallahu alam. Tapi semua yang dilakukan, semua pahala murid ya guru itu dapat semua. Nah, karena asbab dari guru kan. Lalu kita bercerita tadi tentang murid-murid yang lebih alim dari gurunya. Dan bagaimana caranya? Ya, caranya itu tentang cita-cita. Jadi
kita mesti bercita-cita seperti Imam Al-Ghazali misalnya, bagus, dapat 10%-nya, alhamdulillah. Kita bercita-cita, Al-Fakir bercita-cita menjadi seperti Imam Al-Bukhari, itu dapat 1%-nya, masya Allah. Kalau 10%-nya tidak mungkin, tidak, jauh sama sekali. Dulu cita-cita ulun seperti itu, ingin menjadi Imam Al-Bukhari. 1%-nya pun tidak mungkin. Tidak ada anunya ya, antara bumi dan langit. Tapi bagaimana ya, masya Allah. Nah, jadi itu rumus cita-cita. Kalau kita bercita-cita dalam arti berharap kepada Allah Ta'ala, dan harapan itu tadi adalah rahmat dari Allah Ta'ala, memang sengaja, maka bercita-citalah di agama ini. Jangan seperti Sina Umar mengumpulkan kawan-kawan, bercita-citalah kalian, tamannau. Maka ada yang bercita-cita memenangkan perang ini, ada menaklukkan ini, semua itu bagus dari Sina Umar. Maka kita bercita-cita sajalah. Kalau Kiai Ihya Pujun, dia menyarankan semua muridnya itu memimpin pesantren. Kiai ini murid Abu Ya Maliki, Syed Muhammad. Di antara 7 murid pertama Abu Ya Syed Muhammad Ali Maliki, dan beliau ketua himpunan alumni Abu Ya Syed Muhammad Maliki saat ini. Jadi beliau itu bercita-cita bahwa semua murid-murid beliau itu memimpin pesantren. Bagus. Barangkali banyak para pemimpin pesantren seperti itu. Jadi sehingga murid-murid itu diarahkan agar memimpin pesantren, termasuk mencari dana. Ya, memimpin pesantren ada manajerialnya, caranya, manajemennya, termasuk dalam mencari dana. Jadi setiap murid beliau itu diwajibkan mencari 2 juta rupiah misalnya, pada waktu tertentu, misalnya bulan Ramadan begitu, kalau tidak salah ya, karena ada anakku pernah di situ. Entah benar atau tidak, ini sekilas maksudnya, bagaimana sebenarnya, apakah diwajibkan atau dianjurkan, nah itu saja yang perlu diinikan. Intinya diarahkan, begitu saja kalimatnya, diarahkan agar mereka itu bisa memimpin pesantren dalam misalnya yang rumit itu mencari dana. Jadi mereka diarahkan, ini untuk tidak mengatakan diwajibkan ya, entah diwajibkan itu kurang tahunya, diarahkan mencari dana. Kan itu diantara poin pentingnya, harus menghasilkan misalnya sekian pada waktu tertentu. Itu apa, skill namanya, skill. Nah, dan seterusnya. Cukup banyak contoh. Rubba muballighin ila man huwa afqahu minhu. Kadangkala ahli hadis itu memiliki murid yang lebih alim daripadanya. Itu banyak. Rubba ini kan banyak. Itu saja cerita kita pada rubbama. Nah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Surah apa ya? Nah, rubbama nazala indal mimbar, artinya Nabi pernah ya, kadangkala turun dari mimbar. Artinya tidak satu kali juga ini rubbama. Kadangkala artinya pernah, tidak 1-2 kali. Nazala indal mimbar, turun di samping mimbar. Waqad uqimatis shalah, sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau sholat, sudah orang sudah qomat, selesai qomat. Fa yu'ridu lahu rajulu, datanglah menampakkan diri oleh seorang laki-laki. Fa yuhadditsuhu tawilan, berbincang lama. Berbincang lama.
ada masalah fikihnya di situ kan, masalah adabnya. Nah, di antara masalah fikih yaitu uzur jamaah, uzur Jumat dan jamaah ada beberapa banyak, ada keperluan yang penting, misalnya menunggu orang sakit, uzur jamaah, menunggu barang, menunggu pondok di hari Jumat, yang ada misalnya cewek, mesti ada cowoknya, laki-lakinya, itu tidak apa-apa dia tidak sholat Jumat, menunggu pesantren, pasti ada seorang laki-laki yang ditugaskan menunggu pesantren, karena ada hari Jumat tuh kemalingan pada suatu pesantren misalnya. Kadang ada orang yang datang tidak dikenal. Uzur Jumat dan uzur jamaah itu satu paket. Uzur Jumat dan uzur jamaah juga. Misalnya kayak kita lihat TV Makkah, imam sembahyang, orang sembahyang, kok ada askar gitu, tidak ikut sembahyang, tidak apa-apa, mereka dapat pahala jamaah padahal tidak berjamaah karena menjaga sesuatu, namanya a'zarul jum'ah wal jamaah. Nah, maka datanglah tiba-tiba datang seorang laki-laki berbincang lama dengan beliau. Sobarnya Nabi dan sobarnya murid-murid juga menunggu. Mereka tidak ada yang pulang seorang pun, menunggu. Nabi habis pidato atau habis apa, bukan Jumat mungkin pas khutbah apa hari raya atau apa, wallahu alam, berbincang lama. Ini tidak satu kali, ada juga dalam Bukhari rasanya itu sudah iqamat Isya, antara iqamat Isya dengan sembahyang Isya sampai larut malam, seorang perempuan tua sebenarnya berbincang lama dengan Nabi, bincang lama, jadi tidak satu kali. Nah, maka di situ Nabi mengedepankan, mengutamakan melayani orang lain, melayani orang yang memerlukan, maksudnya orang yang ada perlu, dan melambatkan sembahyang. Dalam kitab Tazkirun Nas dikarang oleh Al-Qutbul Habib Abu Bakar Attas dari ucapan Al-Qutbul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tapi mesti dipahami dengan baik, kalau tidak dipahami nanti keliru. Di antara rahasia yang ada pada Sadah Ba'alawi yaitu melambatkan sembahyang. Kalau sampai di situ itu memahami berbahaya. Jadi serius. Jadi Sadah Ba'alawi itu banyak para wali, banyak dan lain sebagainya. Justru mereka melambatkan sembahyang. Kok bisa? Kalau kita kan pelajarannya mengutamakan sembahyang di awal waktu. Maka sama dengan hadis ini, mereka itu saking sibuknya melayani ini, melayani itu, kadang melayani istri. Di antara akhlak yang mulia, akhlakun nubuwah, adabun nubuwah, kita punya istri, misalnya kita yang bekerja, kita yang nyari uang, juga kita yang membantuin apa, hal yang berat, misalnya menyangi iwak. Menyangi iwak itu termasuk berat, karena membuat ini bekas nyanyi iwak kemarin apa, membuat tangan ini nggak enak. Nah, kalau masak ya masih mending, kalau nyanyi iwak ya itu apa ya, misalnya yang begini, tidak semua pekerjaan istri ya kita bantu, yang paling kotornya misalnya apa, membersihkan WC, itu bagus, kita ambil peran itu. Jadi tidak semuanya. Maka ini rahasia disayang oleh istri.
Iya, serius. Yang paling kotornya, yang paling beratnya kita ambil. Ya namanya itu akhlakun nubuwah, akhlak kenabian. Jadi disayang oleh istri, pasti disayang. Bagaimana Rasulullah SAW niatnya itu mesti mengikuti sunnah Nabi. Kalau niatnya disayang oleh istri kan tidak berpahala ya, istri. Ini penjabaran dari hadis dari segi apa fikih dan akhlak ya. Karena kan kita ini belajar akhlak daripada Nabi, yaitu mengutamakan suatu keperluan dari menyegerakan sembahyang, tetap sembahyang. Misalnya kita berkhidmah di pesantren memperbaiki mesin banyu, mesin air, atau bertukang, tanggung di musola sudah azan, nah, istirahat sejenak pas azan itu, karena itu ada ceritanya orang diampuni di kubur gara-gara itu. Jadi saya cerita dulu ya, ada seorang ahli maksiat di kitab Kifayatul Atqiyah, dalam kitab Kifayatul Atqiyah, seorang ahli maksiat perempuan, namanya adalah Siti Zubaidah. Sitinya tidak ada sih sebenarnya, Siti kan Sayyidati. Siti Zubaidah ini, beliau ya bukan ahli maksiat sebenarnya, tapi begini ceritanya. Suka apa ya, menghadirkan penyanyi, nah begitu di kitab itu, di kitab Kifayatul Atqiyah masalah apa ya. Nah Siti Zubaidah ini ya orang bermimpi. Intinya Siti Zubaidah itu orang baik juga. Kemudian ada juga beliau itu ya ke kanan dan ke kirinya istilahnya. Siti Zubaidah ini seorang istri seorang khalifah kalau tidak salah. Ini bisa dicari di mungkin di Google, Siti Zubaidah istri dari Harun ar-Rasyid atau dari siapa, ini kurang, tidak sempat meriksa juga ya, istri dari Harun ar-Rasyid. Nah Siti Zubaidah ini orang yang mengalirkan telaga di mana ya, air di Arafah, di antara Makkah Madinah gitu, ada ceritanya itu masyhur. Jadi sesudah wafat beliau, di kitab Kifayatul Atqiyah diceritakan bahwa bagaimana kabarmu wahai Zubaidah, katanya Allah memaafkanku, mengampuniku, dan seterusnya. Apakah dengan aliran air antara Makkah Madinah kamu mengaliri aliran air dengan telaga? Beliau itu uang yang bercampur, bukan karena itu Allah mengampuniku ya. Beliau menabuk sumur antara Makkah dan Madinah itu mengaliri perkebunan dan lain sebagainya. Bisa dicari anunya, ceritanya. Lalu dengan sebab apa Allah mengampuni engkau? Ceritanya begini, saya itu suka mengumpulkan biduan begitu. Nah, mengumpulkan biduan. Walaupun begitu, kalau azan stop. Nah, ini ceritanya. Sesudah azannya nyanyi lagi. Mungkin ya kebiasaan perempuan atau biasa kalau perempuan senang bernyanyi, berarti itu Siti Zubaidah gitu. Ada lagunya dari Mansur S juga kan, Zubaidah gitu. Ini kan sesuai dengan lagu dan cerita itu. Nah, itulah kembali ke tadi adab kita di pondok. Misalnya kita lagi
mengerjakan ini, memperbaiki mesin air atau mengerjakan tukang atau waktu azan bagaimana nih? Mau berhenti nanti mau memerlukan waktu ya untuk mandi, wudhu, ganti pakaian, ya stop aja dulu, terus tidak berjamaah. Ini tergantung kebijakan pengasuhnya atau bagian ketertibannya. Orang seperti ini boleh nggak tidak berjamaah istilahnya kan? Biasanya ada keringanan karena dia petugasnya kan. Nah itu dia dapat pahala jamaah dan dapat pahala khidmah. Jadi afdolan dia istilahnya, tapi mesti dipahami dengan baik. Sebagaimana dalam kitab Tazkirun Nas tadi, di antara rahasia yang agung di kalangan para sadah ba'alawi adalah melambatkan sembahyang. Tapi jangan disalahpahami. Saking mereka itu sibuknya dengan berbagai kesibukan, sampai ya urusan ini, urusan itu, urusan itu, istilahnya. Masya Allah. Maka seperti baginda Nabi SAW itu memang ada dalilnya, seperti ini. Rubbama nazala indal mimbar wa qad uqimatis shalah. Huruf ra ini kalau sebelumnya fathah ada tafkhim, indal mimbar wa qad uqimatis shalah wa yu'ridu lahu ar-rajulu fa yuhaddithuhu tawilan summa yataqaddamu ila shalah. Ini bukan alasan untuk melambatkan sembahyang, artinya kasuistik, pada kasus tertentu, pada keadaan tertentu, kadangkala melambatkan sembahyang itu beberapa menit, maksudnya lebih afdol daripada menyegerakan sembahyang. Kadangkala, namanya rubbama, bukan setiap kali, dan bukan itu keinginan, bukan keinginan. Memang awal waktu itu penting, keridhaan Allah. Nah, misalnya begini, dalam fikih, kalau kita sembahyang sunat, dipanggil oleh orang tua, maka wajib memutuskan sembahyang sunat. Hukum fikih, karena memperkenankan orang tua lebih wajib daripada sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang fardu, memperkenankan orang tua tidak boleh. Ini dasar hukumnya, asalnya. Tetapi kalau orang tua kita itu misalnya sudah uzur, atau dia buta, atau beliau itu mau roboh, maka kita wajib memutuskan sholat kita dan menolong orang tua. Contoh saja ya. Itu yang daripada fiqhul hadis ya. Kalau kita mengutamakan hal penting, walaupun sembahyang itu penting. Barangkali itu ya penjelasan hadis ini, yaitu sanad dan matannya. Maka kesimpulan, kalau kita punya guru, berlomba-lombalah dalam khidmah. Itu penting, karena kesempatan itu tidak akan berlangsung lama dan tidak akan selama-lamanya, karena guru ini ada waktunya beliau hidup, juga kita ada waktunya masih di pondok. Jadi ulang-ulang, kalau kita punya guru, berlomba-lombalah untuk khidmah. Yang diantara terutama adalah khidmah, mencarikan dana untuk guru. Itu min ahammil khidmah. Walaupun kadang mungkin ini agak kurang enak dibicarakan, kurang nyaman, tapi itu penting. Khidmah diantara, kalau kita punya guru,
utamakanlah berkhidmah. Kesempatan ini tidak semua waktu bisa. Kemudian khidmah paling utama itu mencarikan dana untuk guru. Itu paling utama. Walaupun seperti tidak enak dibicarakan ya. Tapi subhanallah, itu sebenarnya diantara hakikat penting dalam kita berkhidmah itu membuat senang guru. Ya bukan untuk, bisa saja untuk uang pribadi dan rumah tangga beliau. Ya bisa juga untuk kemaslahatan pondok, untuk apa. Coba kita lihat ya, siapa orang-orang terdekat Nabi, siapa orang-orang mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Bilal, ya, sabiqun al-awwalun. Itu orang yang sangat paham dengan keuangan Nabi. Keuangan Nabi dengan anggaran yang direncanakan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq misalnya, wah itu bagaimana ya? Orang yang sangat paham dengan Nabi, orang yang membiayai Nabi dan mengkhidmahi Nabi. Kita bercerita tentang keuangan saja fokusnya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar ya tidak bisa diceritakan. Mali kulluhu lillah, seluruh hartaku untuk Allah. Ya. Barangkali ini tabu dibicarakan. Saya ulang, jika ada kesempatan kita punya guru, berkhidmahlah. Apa saja yang kita bisa bantu. Yang paling utama adalah yaitu mencari sumber keuangan bagi guru kita. Guru ini sudah capek memikirkan ilmu, memikirkan apa. Jadilah kita itu memberi angin segar bagi guru kita. Ya. Angin segar artinya sumber keuangan. Baik kita itu sebagai apa, serah saja. Bisa dikembangkan. Misalnya wacana ini ya kan. Nah, baik. Di mana dalilnya? Nah, inilah. Kan perlu dalil. Hidup ini perlu dalil, ini maksudnya bimbingan. Dasarnya mana? Bahwa berkhidmahlah kepada guru dan berkhidmahlah pada bidang keuangan. Ya, karena jarang dibicarakan ya kami bicarakan. Di mana dalilnya? Nah ini, lihat orang-orang terdekat Nabi dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal dan lain-lain. Bilal ini bendaharawan Nabi. Kan orang-orang ini orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan orang-orang yang ya ahli surga semua, punya keistimewaan semua. Bilal waktu Nabi Isra Mi'raj sudah terdengar tepuk kaki, langkah kaki Bilal di surga. Ya. Orang istimewa artinya. Siapa dia? Bendaharawan Rasulullah SAW. Bendaharawan Nabi. Bendaharawan artinya yang mencatat dan yang memegang keuangan rumah tangga Nabi itu Bilal. Dia bukan donatur, dia ya asisten keuangan, anggap saja begitu. Kalau bendaharawan mungkin kesannya asisten keuangan atau admin keuangan lah. Yang penting tentang keuangan. Walaupun hanya jadi admin keuangan, bukan donatur. Apa keutamaan menjadi admin keuangan seorang guru? Ya seperti Bilal. Orang taunya Bilal ini muazzin. Itu keistimewaan lain. Yang terutama yaitu sahibun nafaqah, istilahnya admin keuangan. Baik, kita lihat orang-orang mulia Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dia? Seluruh hartanya untuk Rasulullah. Demikian ya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, seluruh hartanya untuk Rasulullah. Dan Rasulullah pergunakan untuk kepentingan pribadi,
karena istri beliau ya, juga untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli budak, kepentingan pribadi, yaitu Zaid bin Harithah. Abu Bakar Siddiq ya jelas ada mungkin kepentingan pribadi Nabi di situ dan kepentingan dakwah juga. Demikian juga Sayyidina Umar, separuh hartanya untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulnya. Apalagi Sayyidina Utsman, yaitu Mujahizu Jaisyil Usrah ya, yang menyiapkan semua keperluan perang Hunain. Mujahizu Jaisyil Usrah, artinya perang Hunain. Anggarannya itu berapa kalau hitung miliar itu subhanallah ya. Paling sedikit anggaran perang itu 2 miliar. Kita pernah agak menghitung-hitung kasar gitu ya. Paling sedikit anggaran perang itu 2 miliar. Dari kuda, dari ini, dari itu. Jadi bukan main masalah keuangan ini. Dan seterusnya lah, dan seterusnya. Nah, jadi jika punya guru, berkhidmahlah. Khidmah apa yang paling utama? Jadilah yaitu menjadi bahagian keuangan, baik adminnya maupun apanya, pekerjanya atau apa aja. Mencukupi guru dalam masalah administrasi keuangan itu paling tidak seperti Bilal tadi, atau menjadi donaturnya. Jemaah sekalian, rahmatullah, kami punya guru almarhum Abu Ya Sya'rani Thayyib rahimahullah ta'ala. Cukup berkesan kami dengan beliau, daripada akhlaknya, daripada adabnya, pada ilmunya. Kami banyak belajar hadis, mengambil hadis dari beliau. Di antara akhlak dan adab beliau kepada guru adalah mencari donatur untuk Syekh Yasin Al-Fadani, guru beliau, dalam membangun madrasah atau operasional madrasah Darul Ulum di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau juga panitia haul Syekh Yasin. Orang sekarang ini berlomba-lomba berkhidmah kepada Abah Guru Sekumpul, itu benar, dengan menjadi panitia haul, tukang masaknya, tukang rest areanya, itu benar, sangat benar itu. Mengadakan seperti itu sangat benar di dalam masalah adab kepada guru. Itu berarti orang-orang kita ini sangat paham. Tapi ada juga yang bawa plastik besar, kantong besar, ya kan? Ada nggak? Nah itu. Jadi kalau kita paham dengan guru, pahamnya tentang keuangan, minimal jadilah admin keuangan. Barangkali itu saja ya. Nah, kemudian ini sudah punya semua atau bagaimana? Ada ya? Oh ya, ya, marhaba. Barangkali dibagikan dalam bentuk lembaran kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fayaqulu al-faqiru al-haqiru rahnu dhunub wal-uyub wa taqsiri Abdussalam ibn Ahmad Mughnin Naqari yu'afi anhu. Hadhihi risalatun mukhtasaratun aktubu fiha fawaida mukhtasaratan jalilatan wa takunu hadiyatan khassah minal faqiri ila ahbabihi wa muhibbihi wa tullabi wa qarawatihi. Ini hadiah khusus orang-orang tertentu saja ya. Beruntung kalian mendapatkan ini. Ma'al ijazati minhu liman qabilaha minhum musammayatuhal fawaidal banjariyata litasili umuril ma'isyatid dunyawiyati wa billahi i'timadi wa litawakkuli wastinadi wa mal ilmu illa min indillah. Ini dari sekian banyak amalan istilahnya, banyak sekali amalan. Ini intisarinya,
Jadi hampir tidak mungkin mendapatkan ini dalam kurun waktu yang singkat. Dalam 10 tahun belum tentu ketemu. Ini kumpulan dari masa bujang sampai sekarang lebih dari 30 tahun ya. Intisarinya banyak sekali amalan-amalan seputar ini, dan yang paling mujarabnya wa tahtawi ala umur al-awwali. Al-awwali ini ke umurin al-awwali atau al-awwalu litashili thalabir rizqi. Nah, itu banyak sekali, barangkali puluhan atau ratusan hal yang dalam itu mempermudah mencari rezeki. Wa yakunu qariban ghairu ba'id, dekat tidak jauh, tidak khilal balad la fi khariji. Ini orang yang bekerja di luar daerahnya, dia akan pulang ke kampungnya. Ini terbukti. Ini buktinya tidak 1-2 orang, tidak sedikit orang. Dalam mengamalkan ini, dia akan kembali ke kampung dan rezekinya di kampungnya. Maksud kampungnya itu bukan kampung kelahirannya, di mana kampung ada anak istrinya maksudnya. Jadi maksud kampung ini bukan kampung kelahiran ya, di mana ada anak istrinya maksudnya, di mana tempat yang paling nyaman baginya, maksudnya begitu. Mujarrabun waqi'un hakun, ya kita buktikan sendiri, dan kami membuktikan, dan beberapa orang yang kami kasih amalan ini membuktikannya. Ya, asalnya ke sana ke sana dia pokoknya kembali ke laptop. Waqi'un, terjadi dan benar. Rawainahu boleh, atau ruwinahu an jam'in, itu Imam Nawawi mengatakan rawainahu dan ruwinahu an jam'in, kami riwayatkan dari beberapa orang min masyayikhina al-ajilla ila alam, minhum Al-Habib wa Ahmadu. Ini beliau di sekumpul sekarang tiap tahun. Harus sekumpul kan sulit bertemu. Kalau kita ke rumah beliau ya bertemu. Kami mengunjungi beliau di rumah beliau di Kudai, di Makkah. Kudai itu dahulu kampung terpencil, hanya ada rumah, satu rumah awalnya, rumah kakek beliau. An Abihil Habib Abdillah an Abihil Qutbil Habib Abi Bakar At-Tas Al-Habsyi Al-Makki. Kenapa Habib Ahmad setiap tahun ke sekumpul, hal sekumpul? Karena dari masa hidup ayahnya ini disuruh oleh ayah beliau ke guru sekumpul. Jadi Habib Ahmad ini dari ayah beliau, Habib Abdullah itu sudah ke sekumpul pada zaman hidup almarhum abah guru sekumpul, dan disuruh oleh abah beliau ke sekumpul itu, entah langsung atau lewat mimpi begitu ya. Habib Abdullah ini disuruh oleh abah beliau, yaitu Al-Qutbil Habib Abi Bakar At-Tas bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi Al-Makki. Ini diantara sanadnya yang sampai kepada Habib Abu Bakar At-Tas. Wahwa, yaitu al-iktsaru min hadzal doa, memperbanyak doa ini. Ini samhun atau ini sebenarnya dia garis kurung apa? Ya terubah mungkin di komputer yang berbeda, mungkin fontnya tidak ada ya. Font Arabiknya mungkin berbeda ya. Samaha ini dia tanda kurung tanda kurung yang agak kayak nomor ayat begitu ya, kayak kaligrafi begitu. Jadi itu tidak dibaca. Yang dibaca ini Allahumma rzuqni fil balad, ya Allah beri aku rezeki di kampung saja. Bainal ahli wal walad, dekat di antara istri dan anak. Jadi rezeki kita di kampung, kita tidak lelah dan kita tidak berpisah anak istri. Subhanallah. Min ghairi kaddin wala nakad, itu keduanya sama artinya tanpa susah payah. Bihaqqi qul huwallahu ahad, dengan hak surah qul huwallahu ahad.
atau ayat surah dan ayatnya. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan dan berapa kali ya, kapan saja, berapa kali saja istilahnya, di waktu-waktu utama itu di mana saja gemar. Suatu ajaib memang. Wa fihi ismullahil azam, di situ ada ismullahil azam, yaitu bihaqqi qul huwallahu ahad, sampai akhirnya itu ismullahil azam. Allazi qala fil imam Turmuzi atau Tirmizi atau Tarmizi, boleh tiga, Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi. Tirmizi ini di negeri Uzbekistan. Bisunani, dalam Sunan Tirmizi, rakam nomor hadis 3475, hadza hadisun hasanun gharib. Wa qala al-Mubarakfuri fi Tuhfatil Ahwazi juz 9 halaman 314, qala al-Munziri fi Talkhis Sunan, mukhtasar Sunan Abu Daud, maksudnya Talkhis Sunan Abu Daud. Qala Syekhuna al-Hafiz Abul Hasan al-Maqdisi wa huwa isnadun la mat'ana fihi, sanad tidak ada celaan padanya. Wala a'lamu, aku tidak tahu, annahu ruya, diriwayatkan fi hadzal bab, pada bab Ismul Azam, hadisun ajwadu isnadan minhu, hadis paling baik sanadnya tentang Ismul Azam itu apa, adalah bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi Ismul Azam itu ada macam-macam, ada perkataan ulama, pendapat ulama, ada Allah, ada ya hayyu ya qayyum, ada ya rahman. Paling sahihnya adalah bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu sudah, itu tentang Ismul Azam. Maka jika kita baca Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad, itu pasti mustajab, karena ada Ismul Azamnya di situ. Paling sahih Ismul Azam adalah bihaqqi qul huwallahu ahad. Itu di antara amalan-amalan rezeki yang memang apa, ada satu paket rezeki kita di kampung, tidak terpisah anak istri, tidak susah payah, Masya Allah, dan menenangkan, melapangkan. Asani, yang kedua, litashiliz zawaji liman ta'asar. Ini di skip atau dibaca ini? Dibaca aja ya. Untuk memudahkan kawin bagi yang sulit kawin, yang mungkin 30-an atau 40-an, belum, namanya liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku. Ada juga pantun, hari Rabu, hari Kamis, jangan ragu pria berkumis. Ada lagi, Rabu dan Kamis, jangan mau dengan cewek bugis. Kenapa? Panainya 250 juta. Wa yakunu fi zaman qarib, insyaallah kalau dibaca ini paling lama 2 bulan menikah. Itu ada berapa orang kami buktikan. Wajarabun waqi'un haqqun akhbar nabihi, kami diberi istilahnya oleh ukhti al-kubra Hajjah Zahra, kakakku tertua, selisih umur aku dengan beliau 50 tahun, Hajjah Zahra. An walidina, dari ayah kami, beliau diberi ayah al-wari' az-zahid faqih al-faqih as-sufi asy-syaikh Ahmad Mughni rahimahullah ta'ala, wahwa, yaitu antakra fil mai, baca di air, qaulahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 40 kali, lumayan, 10 menit lah di banyu ya, bukan banyu minum, banyu mandi. Satu baskom misalnya, bisa juga di sini tapi ditumpah nanti ke air mandi.
Bagus lagi ya air baskom begitu. Jangan di kolam di apa, kamar mandi, nanti banyak yang sekolah Yusuful ya bi. Kakakku ini aja bintangnya dia pada zamannya. Jadi kalau sudah laku makin laku artinya, kalau tidak laku jadi laku. Juga wa qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini, surah Thaha. Itu 7 kali. Jadi sekolah Yusuf 40, wa alqaitu ini 7 kali dibacakan di air. Semuanya taksilu minhul muta'assirul muhtaj. Kemudian dimandikan oleh orang yang hendak kawin tadi. Ya, dia mandi sendiri. Kalau kita memandikan bahaya. Wah, jadi penambahan jadinya. Jadi dukun cabul. Dia mandi sendiri. Kecuali mungkin ya anak kita atau ponakan atau apa ya, itu lain lagi. Atau adik misalnya. La yamurru syahrani kamilani ila wa tazawwaja insyaallah. Dalam 2 bulan saja dia menikah. Jadi dia berproses, ada yang datang. Itu ya ada ceritanya, beberapa cerita, dan sulit disebut namanya karena orangnya masih hidup ya. Ada orang yang susah menikah, terutamanya susah menikah. Yang mudah menikah juga makin mudah istilahnya. Itu dari berbagai macam seputar itu. Jadi tidak hanya itu, tapi itu yang paling paling ajaibnya lah istilahnya. Paling ajaibnya. Sudah ada beberapa orang seperti yang kami bacakan itu dan terbukti. Jadi jangan khawatir, terutama perempuan ya. Kalau laki-laki ini gampang. Asal isu yang ketiga, litasilit thariq inda zihami au dhiqil waqt. Mempermudah, memperlancar jalan ketika macet atau waktu sempit. Ini ajaibnya. Ajazanahu, kami diberi ijazah oleh al-allamatul usuliyul ustazu Sayyidu Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fada'ak. Beliau baru meninggal seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya. Orang Al-Bekasi. Allah Ta'ala, beliau ketua Yayasan Al-Khairat Bekasi yang dipimpin Ustaz Najib Habib Nagib. Ini ayah beliau pendirinya, beliau ketua yayasannya. Alim, allamah, masya Allah, Murad Habib Zain bin Smith dan lain-lainnya. Banyak ya guru-guru beliau ini. Al-Usuli itu ahli debat tentang Wahabi. Ada menulis trilogi tauhid atau gitu, menentang Wahabi. Beliau orangnya biasa, tidak pakai imamah, tidak apa, dipanggil ustadz saja, tidak dikenal Habib atau beliau Habib, marganya Fada'ak. Beliau ya Ustadz Muhammad, ramah, masya Allah. Mujarrabun waqi'un haqqun, ini beberapa kali buktikan yang mustahil. Anggap saja dari rumah beliau, dari Bekasi itu setengah jam lagi boarding pesawat Soekarno-Hatta. Bekasi itu arah mana ya, berbeda arah, bukan Tangerang istilahnya atau apa. Jadi Bekasi, Jakarta, Tangerang begitu, itu jauh. Maka hanya ditempuh di jam padat setengah jam. Kami buktikan sendiri. Nah, Bekasi kan beda arah. Jadi arah ke mana itu? Arah ke Jawa Barat atau ya arah ke Jawa Barat. Oh, belum tahu ya.
Intinya dia bukan arah ke bandara, dia berbeda arah gitu, berbeda arah. Bekasi itu arah ke Cirebon atau arah mana ya. Kemudian jadi mesti ke Jakarta dulu, bagaimana Jakarta dulu Tangerang. Itu boarding setengah jam lagi. Alhamdulillah sempat terakhir. Terakhir, Masya Allah. Itu di luar logika. Nah, baik. Kemudian ada lagi dari Palangkaraya ke Kuakurun ke Tiwah, bukan Kuakurun ya. Dari Palangkaraya ke Tiwah. Palangkaraya Kuala Kurun saja 4-5 jam. Ke Tiwahnya jauh lagi. Maka ditempuh dalam 2 jam setengah. Dan itu tidak laju. Ini pernah ya terbukti. Ya, tidak laju. Ya semacam kayak bersisih gitu, nah, semacam apa ya? Semacam kayak sepi, ajaib juga. Ajaib juga, dan itu ya tidak pernah. Cuma sekali itu. Ya. Jadi waktu apa ya? Rasanya jam 4 kita kan kadang memakai wita. Asli. Jadi ke Palangkaraya ke Kolakur aja itu normalnya 4-5 jam. Itu yang sudah jalan yang begini, bukan masa dulu. Artinya dalam 1-2 tahun yang lalu lah. Artinya kalau masa dulunya kan lain lagi. Nah, apalagi ke Tiwah. Banyak ke Tiwah ini setengah jaman lagi dari Kolakurun itu. Intinya ke sana itu masih sempat pengajian pada maghrib. Pada maghrib, pada asar berangkat karena entah apa ya, pada asar berangkat. Pokoknya apa ya sana ya pengajian, intinya pengajian. Nah, itu di luar logika itu. Jadi ya ajaib juga. Dan selainnya lah, cerita-cerita lain. Apa yang dibaca, wawal iktsaru min qiraah ya qadiru ya qadir ya muqtadir tulat tariq. Dan ini tidak hanya ulun, jadi ada juga orang yang ulun berikan amalan ini, dia seperti itu juga. Ya qadir ya muqtadir, ya qadir ya muqtadir, ya qadir ya muqtadir. Sepanjang jalan hanya memperbanyak itu, tidak juga mesti itu dibaca terus. Kalau tidur ya diam juga katanya. Dan itu santai, sambil bincang, sambil apa. Tidak ngebut, ya dua. Mestinya anggap saja 4,5 jam atau 5,5 jam ke Tiwah dari Palangkaraya itu sampai dalam 2,5 jam. Tidak ngebut. Ya standar gitu. Juga Bekasi biasanya 2 jam atau lebih. Bekasi Soekarno Hatta itu hanya dalam setengah jam. Setengah jam itu boarding kan biasanya setengah jam juga. Boarding itu ya proses naik pesawat, ya orang-orang sudah naik pesawat tapi antrian belum habis, aku masuk. Dan tahu kan bagaimana Soekarno Hatta itu masuknya gitu, bukan langsung masuk, naik lift dulu terus sana dulu istilahnya. Nah, jadi ya intinya sempat 2 jam lebih biasanya. Kalau Jakarta kan mungkin 1 jam, 1,5 jam ini dari Bekasi 2 jam lebih ditempuh dalam hanya setengah jam. Tapi kalau dicoba lagi mungkin tidak mungkin. Oh. Apalagi Ar-Rabi'u keempat, masih ada waktu ya, litashili qada'il hajat indal khalqi, supaya hajat kita ditunaikan oleh makhluk ini jujur belum pernah dikerjakan, tidak berani. Cuma juga ini oleh guru waktu itu jangan ditulis, cuma kita takut ilmu ini hilang istilahnya kan. Jadi maksud dulu itu dihafal saja. Itu arjazanahu syekhuna syekhu masyayikhi Madinatil Murawa'ah
ini di Yaman Utara, guru oleh para guru, Al-Mu'ammar Al-Wari' Az-Zahid. Rumah beliau ini hanya 3x4. Rumah beliau hanya 3x4. Di situ beliau dengan istri, dengan anak, ada dapur, ada tempat tidur, di situ mengajar. Guru oleh para guru. 3x4, itu aja. Tidak bertingkat. Itu waraknya, zuhudnya. As-Sayyidu Hamud ibn Ahmad Shumailatal Ahda. Dibaca Shumilih. Sayyid Hamud Ahmad Shumilih. Aturnya Shumailah. Shumilih al-Ahda Syafi'ul Asyari. Wa an taqra fi qalbika, makna engkau baca di hatimu, artinya ya fulan, wahai si anu si anu, dhamintu li hajati indaka habibi Rasulullah SAW. Kalau ada keperluan denganmu, aku jaminkan Rasulullah. In qadaita hajati qada habibi SAW hajataka di dunia wal akhirah. Jika engkau tunaikan hajatku, maka Rasulullah akan menunaikan hajatmu di dunia dan akhirat. Maka itu pasti ditunaikan. Tapi ada yang mengerjakan itu selain aku, dan ya, terbukti, dan kalau aku tidak berani, tidak berani. Wazalik ma'a iksar sholat wa taslim alaihi. Misalnya itu terjepit, uang nggak ada atau apa, itu bisa. Ya. Al-khamisu litashili ziaratil haramain syarifin, supaya pergi haji, liadail haji wal umrah. Wa fi ijazat, ada banyak ijazah di sini, ada 3 disebutkan. Minha, 1 ini sifatnya khabar, bukan ijazah. Ayuna ada ismuk fi Jabal Abi Qubais, namamu disebut atau dipanggil di Gunung Abu Qubais. Kalau orang kan di Jabal Rahmah, ditulis di situ namamu. Itu tidak ada dalilnya. Dalil dari hadis tidak ada. Kalau cerita pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa juga mungkin ada ya tentang itu. Nabi Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah, itu ada tugunya itu. Itu masyhur, penuh dengan tulisan-tulisan. Tapi beberapa orang ditulis di situ dan sampai sekarang tidak pergi haji, sampai matinya tidak pergi haji. Ya, itu mungkin ada dasarnya, kami tidak tahu dan tidak mendustakan intinya. Tapi yang setahu menurut Syekh Jamhuri tidak ada dalilnya. Itu bukan dari kami ya. Dari Syekh Jamhuri tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Orang memanggil dan menulis di Bukit Rahmah itu, di Padang Arafah. Kata beliau tidak ada dalilnya. Yang ada itu dari Nabi Ibrahim memanggil wa'adzin fin nasi bil haji, yaitu karya Nabi Ibrahim memanggil semua roh zuriat Adam sampai hari kiamat itu dipanggil wa'adzin fin nasi bil haji. Jadi semua yang pergi haji itu sudah dipanggil rohnya sejak Nabi Adam itu memanggil. Beliau memanggil di Jabal Abu Qubais. Setiap yang menyahut pasti pergi haji. Maka kalau mau panggil lagi istilahnya, atau disebut saja namamu di Gunung Abu Qubais, itu tidak ada lagi gunungnya. Yang tempat Nabi Ibrahim berseru itu tidak ada lagi. Sudah dipangkas separuh untuk istirahat tamu raja, mungkin kurang tahu juga ya untuk apa. Bahwa yaitu nahwu khamsina mitran min Jabalis Safa ila kharajil masjid, itu sekitar 50 meter dari tepatnya Gunung Safa keluar masjid. 50 meter. Waktu itu kita sering diajak oleh Syekh Jamhuri keliling-keliling di Makkah, itu tempat-tempat yang dimana beliau seperti itu dengan guru beliau Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Mana Syekh Ismail seperti itu juga Syekh Hasan Masyad dan seterusnya. Tempat-tempat Al-Ma'athir Nabawiyah, tempat-tempat bersejarah kenabian yang sebagian bahkan kebanyakannya sudah hilang, tidak ada cirinya, tidak ada cirinya. Dimana tempat Nabi Ibrahim berdiri, dulu ada tiang lampu di situ. Ya, sebenarnya ada dikasih ciri itu, tapi ya
Tidak ada tulisannya, tidak ada apanya istilahnya. Ada tiang lampu di situ. Dan ada beberapa tiang lampu, tapi yang di luar sofa. Nah intinya kalau ada kita keluar dari sofa, kan ada sofa marwah ini di sofa. Kalau di keluar dari marwah itu ada rumah Siti Khadijah. Kalau di sofa, keluar sofa itu ada tiang listrik. Nah itu sekitar 50 meter dari itu ada tiang listrik. Nah di situ menurut Syekh Jamhuri itu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Di situ disebut saja nama bulan dan sampai sekarang yang kita sebut itu terbukti istilahnya. Pergi haji atau umrah ke situ. Akhbar Nabi Syekhuna Ahmadu Jamhuri Jaharis rahimahullah. Itu guru kami belajar Kutubus Sittah di Makkah. Bukan Kutubus Sittah ya, memang beliau mengajarkan Kutubus Sittah, tapi kami ikut dari Sunan Abu Daud Pak Tirmidzi. Sunan Tirmidzi agak lupa. Kedua, antulazima qira'ata hadza du'a ba'da salawatil mafrudul khamsi. Engkau rutin baca doa ini sudah sembahyang fardu, dan kami amalkan sejak bujangan sampai sekarang. Alhamdulillah lebih 10 atau 20 kali kami pergi ke lupa juga berapa hitungannya, tidak terhitung. Haji pasti 1 kali. Umrah ya dulu tiap bulan. Jadi berapa puluh kali ya, bingung juga gitu. Allahumma ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma yarhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwa. Ini penarik rezeki juga sebenarnya. Maksud pergi haji ini penarik rezeki sampai kaya, sampai bisa berhaji. Maksudnya seperti itu. Jadi banyak orang murid ayah kami itu menjadi orang kaya. Banyak itu cerita-cerita. Jadi kaya berkat almarhum ayah, dulu dikasih amalan supaya kaya ya. Dulu tujuan orang kaya itu pergi haji. Oh pergi haji ya sudah finish ibaratnya kan, selesai. Artinya ya punya rumah, punya itu juga. Itu 7 kali. La tamutu, tidak mati engkau illa kecuali wazur tal haramain syarifain, pasti ya bergelar haji istilahnya atau pergi haji sebelum mati. Itu banyak buktinya, itu entah berapa puluh orang mungkin ya, atau ratusan orang, tidak tahu misalnya. Tapi banyak yang bercerita itu. Orang Kayu Tangi, orang mana itu, diberi amalan oleh beliau. Dulu kami yang disuruh beliau menuliskan amalan ini. Kalau orang datang ke rumah minta amalan supaya sugih, bahasa kita kan, sugih ya. Nah, kami disuruh menuliskan amalan, tuliskan. Itu sudah amalannya. Dan terbukti itu sugih. Cuman ini lebih ke haji, maksudnya bukan. Ya sebenarnya sugih juga ya. Kan orang kita sugih itu pergi haji. Jadi bukan pergi haji dihajikan oleh orang maksudnya, tapi dari usahanya sugih, dari kehidupannya sendiri sugih dan pergi haji. Maksudnya seperti itu. Tidak dihajikan oleh orang, diberangkatkan orang. Ajazana wasidil walid Syekh Ahmad Mughni rahimahullah ta'ala. Ketiga, antakra hadhihi sighah. Nah ini yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramik wa haramihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kami tidak mengamalkan ini, kami mengamalkan yang nomor 2 itu tadi, Tuhan dari bujangan, dan kita telah beberapa kali sehingga
Ya sholat ini bagus saja, ini sekedar ijazah saja istilahnya. 25 kali sudah sembahyang fardu. Rawaina wa an ba'di masyayikhina bil ijazatil amma minhum al-allamatul jalil as-sufi az-zahid asy-syaikhul kiai Al-Haji Muhammad Ali Iqbal bin Ridwan bin Thahir al-Jimbir. Ini banyak juga dibuktikan oleh orang-orang, walaupun kami tidak mengamalkannya karena ada amalan yang nomor 2 itu ya dari bujangan diamalkan. Maksudnya tidak mengamalkannya, kita baca juga tapi tidak mengamalkan sebagaimana yang istilahnya untuk tujuan itu. Sholatnya ya kita baca, yaitu Kiai Ali Iqbal ini ane Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan ini anil Habib Alwi bin Ali Al-Jupri Situbondo. Anahu ajazahul Habib SAW ya fil manam, langsung dari Nabi waktu tidur. Ada ceritanya waktu apa Munas NU di Palembang. Masyhur ceritanya ini, di internet juga banyak ceritanya itu. Apa lagi ya? Kiai Hamid Pasuruan, Masya Allah, itu Sahibul Karamat. Ada beberapa sanad yang ke beliau, ada murid beliau juga di Balikpapan, Kiai Abbas Al-Fas namanya. Al-Fas ini Al-Pasuruan, singkatan dari Al-Pasuruan, Abbas Al-Fas. Diberi uang oleh Kiai Hamid sedikit untuk pergi haji. Cukup kan? Tidak cukup. Di antara karamat Kiai Hamid ini, Kiai Abbas ini diberi oleh Kiai Hamid uang sedikit misalnya untuk kamu pergi haji. Akhirnya beliau memang pergi haji. Itu karamat. Uang itu ya tidak cukup, cuma hanya bawa pergi haji ini. As-sadis ke-6 litashili radhidhallah, untuk membalikan yang kehilangan. Bahwa anta tawassala bil qudbil Habib Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas, gurunya Habib Ali Sahibul Maulid. Gurunya Habib Abdul bin Muhsin Impang Bogor juga, guru para wali, guru oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Ini guru murabbinya Habib Ali al-Habsyi Sahibul Maulid. Itu caranya, engkau baca Al-Fatihata ila hadratil qutbil Habib Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas, sampai situ aja, jangan dibaca Fatihahnya, maka cepat ketemu yang kehilangan itu, baru baca surah Fatihahnya. Gampang kan? Kalau tidak mau kehujanan atau tidak mau pilek flu karena hujan, Al-Fatihah ila ruhil Habib Alawi ibnil Faqihil Alawi ibnil Faqihil Muqaddam, baca Fatihah. Maka ada mau kehujanan atau hujan juga tidak membuat sakit istilahnya. Itu terbukti. Itu bisa hujan apa? Posisi hujan istilahnya. Jangan menampakkan itu istilahnya. Cukup bahwa kita ya ikut hujan tapi tidak sakit ya. Sebenarnya itu agar kita tidak kena hujan. Tahu namanya Al-Fatihah ila Ruhil Habib Alawi ibnil Faqihil Muqaddam. Alawi ini ada banyak. Ada Alawi Amul Faqih, ada Alawi Ibnul Faqih. Ada juga Alawi yang lain. Ada Alawi bin Ubaidillah dan lain-lain. Ini Alawi Ibnil Faqihil Muqaddam, itu karamat beliau. Kalau kita bertawassul dengan beliau, kita tidak kena hujan. Wah, itu ajaib. Gak ada, itu langsung baca Fatihah itu. Ya kalau kehilangan ini Fatihahnya berdudi. Itu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib. Mujarrabun sari'. Rawai Nabi Asin ila Qudul Habib Bakar Attas al-Habsyi.
As-sabi' litashilil liqa fil mustaqbal, agar berjumpa lagi di masa akan datang. Satu, amma bil makan allazi tuhibbuhu, kalau tempat yang kau sukai, bahwa antak tuba bin syurikal yumna fil makan allazi aradta an tajili maratan ukhra, kau tulis dengan jari manis ini sebelah kanan, tulis bisa dengan liur atau enggak, pokoknya dengan ini yang ditulis, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini jasa dari ayah kami waktu belajar tafsir Marah Labid rasanya. Jadi ini jarinya, jari manis sebelah kanan, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Jadi ditulis tanpa baris tentunya, tanpa baris, tanpa titik. Aku pernah misalnya mencobakan di kubur Habib Butuh Putih, di mana-mana lah intinya, di Arafah pernah. Jadi kalau orang kan di Tugu Jabal Rahmah tuh menulis nama, kalau aku menulis itu innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la raqila mata, itu bulik lagi.